Kembali lagi bersama Cerita Putra. Ini gue sendiri, Bro Fahmi. Hari ini gue ingin membicarakan mengenai investasi kali ya. Jadi hari ini kenapa gue tertarik dengan cerita investasi? Nah, jadi begini. Kebanyakan orang terkena dilema bahwa kebanyakan di Indonesia ini harus punya rumah gitu loh. Kita ngebahas rumah aja. Dan ini menjadi kebutuhan primer gitu loh. Jadi orang-orang sekarang Indonesia nih yang baru kerja segala macam nggak tahu kenapa pikirannya pasti yang ada apa harus punya rumah gitu loh. Itu yang pertama kali yang selalu masukan dari mereka. Jadi boleh punya rumah, tetapi kalau misalnya memang utang dari bank selama kayak contoh dikasih pinjaman bunga dari bank dan jenjang waktunya itu selama 25 tahun, seperti itu nggak relevan deh. Karena itu kan tujuannya dari rumah itu kan investasi. Tapi yang terjadi adalah liabilitas. Jadi paham nggak? Jadi liabilitas itu adalah bahwa ada pembiayaan selama Anda menyewa selama Anda membeli rumah itu ada biaya, biaya lingkungan, biaya segala macam bentuk biaya yang terjadi gitu loh. Jadi kurang relevan kalau misalnya mau investasi rumah untuk saat ini gitu loh. Jadi kalau misalnya memang belum cukup modal segala macam tidak usah dipaksakan gitu loh. Jadi nggak usah dipaksakan lah gitu loh, karena rezeki bakal datang kok. Yang penting kita ikhtiar aja gitu jadi orang. Eh, Perkembangan makin kesini ekonomi kita makin, yang gue lihat itu makin mulai naik, tapi kita nggak bisa kembali lagi seperti dulu ya, nggak bisa kembali lagi kayak seperti sebelum covid gitu loh. Perubahan terus jadi ekonomi terus menurun terus payah. Dan bagaimana nih, ini adalah waktu-waktu di mana kita harus membuat uh, ide-ide kreatif supaya mungkin punya skill yang belum dieksplorasi mungkin bisa untuk dibentuk di sini. Jadi jangan pernah menyerah. Bagaimanapun juga ini adalah ujian global ya. Ini ujian global, cobaan semua gitu loh, global. Jadi semuanya juga ngerasain ketika terjadi ini. Teman-teman gue juga banyak yang tutup juga tuh pabrik. Jadi gimana ya? Ini ujian gitu loh. Di balik ujian pasti ada sesuatu yang kita bisa ambil. Contoh nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya kita main saham IHSG ketika bulan Maret itu turun tuh. Ketika sekarang aja kita bisa naik selama sekitar 20% gitu loh. Kita mesti ngeliat positif. Apapun kejadian itu kita bisa ambil makna positif. Apa yang bisa kita lakukan lagi? Apa yang bisa kita lakukan lagi? Ya kalau gue bilang ekonomi kita makin kesini itu insya Allah mungkin tahun depan mungkin akan membaik gitu loh, seiring berjalannya waktu. Dan perbandingan antara orang yang kena PHK dengan orang yang tidak di PHK itu 50-50 ya. Jadi sekarang bagaimana cara kita berpikir secara rasional gitu loh untuk mendapatkan income sampingan dari bekerja, itu yang paling penting sih. Jadi kebanyakan orang di luar sana mengharapkan gaji aja, dan logikanya adalah gaji aja itu nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Karena adanya inflasi. Inflasi itu di kita tuh cukup tinggi di Indonesia. Jadi tidak mungkin kita mempunyai uang cash terus kita taruh di bank deposito masih kalah deh inflasi gitu loh. Jadi nggak bisa, semua tuh harus dilakukan dengan cara investasi. Bisa obligasi, reksadana, terus bisa juga di Bitcoin, teknologi kayak gua kebetulan investasi di teknologi gitu loh. Jadi nggak mungkin gitu loh. Jadi nggak mungkin kita bisa nge-build kerajaan sendiri kalau misalnya kita pun nggak investasi. Itu jadi. Jadi itu mesti aware buat kalian yang anak muda yang dengar. Ya ini salah satu omongan gue kali ya. Mungkin omongan gue ini semoga didengar sih ya, karena kalian akan menemukan di mana bahwa uang kalian nanti yang kalian kumpulkan nanti udah nggak ada artinya akibat kalian investasi gitu loh. Jadi semakin kesini mesti pinter investasi, mesti pinter ngumpulin uang secara jangka panjang dan harus nggak kena dengan, ya pokoknya seperti itulah. Investasi aset, bisa aja rumah disewakan segala macam. Kalau nggak cukup bayar rumah, bisa aja dulu emas dulu aja, logam mulia segala macam. Nah itu digunakan gitu loh. Jadi jangan pernah yang namanya investasi itu sedikit, keluarin persentase sekitar 40% lah dari pendapatan gitu loh. Jangan pernah, maksudnya jangan pernah sedikit itu maksudnya gini,
Kalian ini akan tahu kok hasilnya ketika udah 5 tahun, 6 tahun gitu loh. 4 tahun, mungkin setahun. Kalau perusahaan teknologi paling cepet tuh, setahun 2 tahun udah ada hasil. Jadi kalau misalnya kita bekerja aja, digaji aja sama perusahaan, apakah itu akan cukup? Kalau gue bilang enggak, gue bilang. Kenapa? Karena kita ini termasuk skala gaji yang paling kecil gitu loh dari semua negara gitu. Jadi nggak akan cukup lah gitu loh dari gaji doang gitu loh. Kalian pasti sering lihat orang tua bekerja sampai akhir hayatnya, tua tetap bekerja menjadi karyawan. Pasti Anda pernah lihat. Apakah kalian mau begitu? Apakah kalian mau seperti itu? Tentu saja tidak kan. Kalian harus pintar yang namanya investasi. Investasi emas yang kayak gue ngomongin tadi, obligasi, reksadana gitu loh. Jangan, nggak ada kata telat, nggak ada kata telat gitu. Kalian bisa juga belajar dulu. Kalian mulai berpikir. Nah, kalian pikirin yang cocok untuk kalian tuh apa nanti. Sebaik-baik manusia. Jadi gini, sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat untuk orang lain, betul kan? Kalau misalnya kalian investasi, kalian punya dana lebih banget, kalian bisa ngebantu orang juga gitu loh. Insya Allah kedepannya menjadi keberkahan. Ruang pintu keberkahan ini bisa membuat kalian tuh menjadi lebih tenang hatinya karena ngebantu orang, ya kan, didoain sama orang yang nggak punya mungkin. Keberkahan itu bisa datang dari mana-mana gitu loh. Tujuan gua buat podcast ini sebenarnya mau ngingetin lagi bahwa cash ini nggak ada artinya, tapi cash untuk saat ini adalah raja. Karena di tengah COVID ini orang-orang butuh buat makan, pangan gitu loh. Jadi balik lagi deh, kalau misalnya kalian mau investasi ini, kalau kalian ada dana dulu ini saat-saatnya Anda membeli gitu loh. Ada harga-harga lagi murah. Jadi intinya dari podcast ini, jangan pernah lupa yang namanya investasi, karena investasi itu jangka panjang ya, untuk kalian ini mendapatkan nantinya financial freedom. Jadi jangan pernah lupa, karena kerja aja itu zaman sekarang sudah tidak cukup. Karena makanan bahan pokok juga udah mulai naik, harga rumah juga udah mulai naik, semua segala macam di sini sudah mulai naik. Jadi udah tidak relevan kalau kita nggak investasi. Jadi itu aja podcast dari gue. Intinya adalah sekarang tuh insight dari podcast yang gue tadi ngomongin adalah seorang yang sangat terdidik, sukses secara profesional, tapi buta keuangan itu masih banyak. Kedua, orang kaya membangun aset, orang miskin dan kelas menengah membangun liabilitas. Tapi mereka mengira itu aset gitu loh. Jadi konsepnya harus benar dulu ketika kita ingin mengendalikan keuangan kita gitu loh. Jadi jangan sampai salah, jangan nganggap liabilitas itu adalah aset. Sekian podcast dari gua. Ini adalah insight tambahan aja dari gua, mungkin bermanfaat ya. Thank you semuanya. Bye.